Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurul Hidayah dari Psikologi Islam 4B. Di sini saya akan menampilkan sedikit materi tentang memori. Memori adalah kemampuan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan di masa yang akan datang. Memori atau disebut juga ingatan ialah suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Definisi dari Schlesinger dan Groves adalah suatu sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Adapun beberapa tahapan dalam memori. 1. Perekaman atau encoding adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal, di mana dalam tahap ini pesan yang diperoleh dari gejala fisik mengalami transformasi menjadi semacam kode yang dapat diterima. 2. Penyimpanan atau storage adalah menentukan berapa lama informasi itu berada, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Ketiga, pemanggilan kembali atau retrieval atau mengingat kembali dengan menggunakan informasi yang disimpan, yakni proses di mana informasi yang telah tersimpan dikeluarkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bentuk ketika seseorang mengingat kembali, yaitu rekognisi. Merupakan bentuk ingatan yang sangat sederhana, yaitu mengingat kembali kesan yang pernah diterima indera, seperti mengingat wajah kawan, lukisan, dan sebagainya. Recall merupakan bentuk mengingat sesuatu yang lebih sukar, seperti mengingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Reproduksi merupakan bentuk ingatan yang lebih sukar lagi, yaitu mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari, seperti rekognisi sebuah nyanyian yang pernah dipelajari dengan tujuan menyajikannya kembali. Performance, yaitu bentuk mengingat yang keempat, yang merupakan mengingat kebiasaan-kebiasaan yang sangat romantis. Jenis-jenis memori ada 3. Yang pertama, memori jangka pendek atau short-term memory, yakni memori atau ingatan yang berada dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan pada ingatan jangka pendek mempunyai kapasitas yang terbatas, sehingga dapat dengan mudah tergantikan oleh informasi yang baru. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Memori jangka pendek diolah di frontal lobus dan cerebral cortex. Contoh dari memori jangka pendek yaitu mengingat wajah seseorang yang baru dilihat. Kedua, memori jangka panjang, yaitu memori yang berada dalam jangka waktu yang lebih lama. Kelemahan ingatan sering terjadi pada ingatan jangka panjang ini dan biasanya terjadi karena kegagalan pengingatan kembali. Proses penyimpanan informasi relatif permanen. Memori jangka panjang pertama diolah di hipokampus, lalu diteruskan ke cerebral cortex, bagian bahasa dan persepsi. Adapun beberapa tipe memori jangka panjang atau long-term memory. Episodic memory adalah memori yang memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik peristiwa yang baik dan peristiwa yang buruk. Procedural memory, yaitu memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur yang merujuk pada pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu atau dalam sebuah dunia pekerjaan. Dalam tanda petik mengetahui bagaimana atau cara. Semantic memory
adalah sebuah memori yang berkaitan dengan arti kata, yang menjelaskan mengenai pengelolaan terhadap pengetahuan tentang kata-kata dan informasi non-personal yang berbeda, atau mengetahui tentang apa. Jenis memori yang ketiga, yaitu memori sensoris, adalah ingatan yang berhubungan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera seseorang. Setiap panca indera memiliki satu macam memori sensoris, yaitu informasi sensoris yang masih lupa. Lupa merupakan suatu gejala di mana informasi yang telah disimpan tidak dapat ditemukan kembali untuk digunakan. Teori Dekai beranggapan bahwa memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Teori ini mengandalkan bahwa setiap informasi disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak. Jejak-jejak ini akan rusak atau menghilang bila tidak pernah dipakai lagi. Teori interferensi beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori atau tidak mengalami keausan. Akan tetapi, proses lupa terjadi karena informasi yang satu mengganggu proses mengingat informasi lainnya. Bisa terjadi bahwa informasi yang baru diterima mengganggu proses mengingat informasi yang lama, tetapi bisa juga sebaliknya. Retrieval failure theory sebenarnya sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali tidak disebabkan oleh interferensi. Kegagalan mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, bila syarat tersebut dipenuhi, maka informasi tersebut juga dapat ditelusuri dengan ingatan kembali. Teori motivated forgetting. Menurut teori ini, kita akan cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal ini cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Teori ini didasarkan atas teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa teori ini juga beranggapan bahwa informasi yang telah disimpan masih selalu ada. Adapun lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sepakat bahwa setiap penyimpanan informasi akan disertai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan lupa yang disebut amnesia. Gangguan-gangguan memori. Korsakoff syndrome. Mengalami anterograde dan retrograde amnesia disebabkan oleh kekurangan vitamin tiamin berkepanjangan pada pecandu alkohol kronis. Bila yang dilupakan adalah berbagai informasi yang telah disimpan dalam beberapa waktu yang lalu, yang bersangkutan dikatakan menderita amnesia retrograde. Dan bila yang dilupakan adalah informasi yang baru saja diterimanya, ia dikatakan menderita amnesia anterograde. Alzheimer merupakan bentuk demensia pada orang tua. Gangguan otak secara serius mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan pada otak meliputi kontrol pikiran, memori, dan bahasa, sehingga orang dengan Alzheimer mengalami kesulitan mengingat hal-hal yang terjadi baru-baru saja atau nama-nama orang yang mereka kenal. Meningkatkan kemampuan memori. Pengulangan merupakan mekanisme dalam proses mengingat sangat membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari.
Seseorang dikatakan belajar dari pengalaman karena ia mampu menggunakan berbagai informasi yang telah diterimanya di masa lalu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya saat ini. Bahan-bahan yang akan diingat harus mempunyai hubungan dengan hal-hal lain. Konteks dapat berupa peristiwa, tempat, nama sesuatu, perasaan tertentu, dan lain-lain. Konteks ini memberikan retrieval clue atau karena itu mempermudah recognition. Proses memori memerlukan organisasi. Salah satu pengorganisasian informasi yang sangat dikenal adalah mnemonik. Informasi diorganisasi sedemikian rupa, dihubungkan dengan hal-hal yang sudah dikenal, sehingga informasi yang kompleks mudah untuk diingat kembali. Salah satu metode mnemonik yang biasa dilakukan adalah metode Loci dan metode menghubung-hubungkan atau link method. Itulah sedikit paparan teori yang saya berikan. Terima kasih sudah mau membaca dan mendengarkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.